Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada siang ini kita ada pengajian khusus. Biasanya kalau saya tafsir, tapi siang ini ada permintaan. Kita akan membahas tentang mengurus orang mati. Apa Bu? Mengurus orang mati. Orang mati atau orang meninggal? Yang benar, yang benar mati. Tidak ada ayat Al-Quran meninggal. Itu aja tidak. Tidak ada dalam hadis meninggal. Yang ada mati. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Man mata, apa di mata? Mati. Man mata, barang siapa mati. Mata bukan ini ya. Man mata, tidak ada man meninggal, nggak ada. Ada nggak man meninggal? Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dakhal jannah, ia pasti masuk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal maut, ya. Maut. Kalau isim fa'ilnya mati. Mati. Orang yang mati. Jadi Bu, mati itu tidak kasar. Kok bilang mati itu kasar? Tapi memang iya ya, kalau kita bilang sudah mati dia, sang-sang memang kasar li. Yang bagusnya apa? Meninggal. Ini kita sudah salah kaprah, itu nama salah kaprah. Jadi mengurus orang meninggal itu mudah, tidak susah. Ya, ada 4 hal yang wajib kita lakukan dalam mengurus orang meninggal. Yang pertama apa? Yang pertama memandikan. Ya, sebelum meninggal ya. Ya. Oh ya ya. Oh ya ya. Enggak, ini kita jelaskan dulu yang wajibnya. Yang wajib pertama apa tadi? Memandikan. Kedua, mengafankan. Ketiga, mensalatkan. Keempat, itu aja. Itu yang wajib, yang fardu ain. Jika tidak ada yang melakukannya, maka seluruh kampung itu kena azab oleh Allah. Paham ya? Jika ada warga kampung meninggal, tidak diurus 4 hal itu, maka semuanya kena azab. Nah, itu. Iya, fardu kifayah itulah maksudnya jika ada yang melaksanakan
terlepas. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan, semua kena. Paham ya? Fardu kifayah itu apa maksudnya? Ada yang mengerjakan, lainnya terbebas. Tapi jika tidak ada yang mengerjakan, semua kena, semua berdosa. Ya. Tahu ya? Tapi yang harus kita pahami juga bahwa ada yang disebut dengan sakratul maut. Sakratul maut. Apa itu sakratul maut? Cabut gigi. Memang iya, cabut gigi itu sakratul maut, itu sakit. Setiap orang yang akan mati pasti melalui yang namanya sakratul maut. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 13, "Wa jaa'a sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid." Kemudian datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu ingin selalu lari daripadanya. Rupanya ada juga orang yang ingin lari dari sakratul maut. Apa itu, Bu, sakratul maut? Apa itu sakratul maut? Ya, coba ibu-ibu perhatikan saya. Saya ingin contohkan sakratul maut. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa maksudnya itu? Detik-detik orang akan dicabut nyawa. Saat-saat terakhir orang mau berpisah dengan dunia ini. Apa yang kita lakukan? Apa yang disuruh oleh Nabi, yang dituntun oleh Nabi? Talqinkan. Jadi talqinkan itu sebelum mati, bukan setelah mati. Ingat ya, talqin itu sebelum mati, bukan setelah mati. Kata Nabi, laqinu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Kata Nabi, laqinu, talqinkanlah. Laqinu mautakum. Talqinkanlah orang yang akan meninggal. Laqinu mautakum la ilaha illallah, dengan mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Bukan setelah mati. Setelah mati tidak bermanfaat lagi. Kita mengajarkan kepada orang yang akan mati, kenapa? Mengajarkan kalimat la ilaha illallah tadi kenapa? Supaya dia bisa bertobat. Mungkin selama ini dia penuh dengan kesyirikan. Ya, dengan Nabi menyuruh laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkanlah orang yang akan meninggal dengan mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Ini kan kalimat tauhid. Dakhal jannah, ia pasti masuk surga. Kenapa? Karena pintu tobatnya masih terbuka. Nabi mengatakan, man mata min ummati la yusyriku bihi syai'a dakhal jannah. Barang siapa yang mati dari umatku, dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dakhal jannah, ia pasti masuk surga. Walaupun masuk surganya dengan dua cara. Masih ingat? Ada yang langsung, ada yang transit di Medan atau di Batam. Jadi bukan sebagaimana praktek kadang-kadang di masyarakat, talqin itu setelah masuk kuburan, kan itu. Habis kuburan, kemudian duduk, tanya, nyodot dua malaikat. Dia tanya. Itu enggak bermanfaat lagi. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Kalau nyawa sudah tidak ada lagi, sudah dicabut, tidak ada manfaat lagi karena pintu taubatnya sudah tertutup. Apalagi itu bertentangan dengan surat Fatir ayat 22. Coba ibu-ibu buka. Surat Fatir ayat 22. Mana?
Surat Fatir ayat 22. Coba dibuka. Gimana bunyinya? Ada? Ada yang berani buka? Gimana? Gimana? Gimana bunyinya? Ah. Terus. Ya. Ya, yang terakhir itu apa artinya? Yang keras, coba. Nah, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ini ayat Al-Qur'an ini. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kamu wahai Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang dalam kubur dapat mendengar. Nah, kalau orang yang sudah masuk kubur tidak dapat mendengar, kenapa kita dialog? Nyom-nyotrok dua-dua malaikat. Kita nyong, so Tuhan kata jauh juga. Lagi pula itu tidak ada tuntunannya dari Nabi. Tidak ada di masa sahabat, di masa Rasulullah, bahkan di masa Imam Mazhab dilakukan praktek seperti itu. Nah, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, apa artinya? Kamu wahai Muhammad, masuk umatnya, tidak dapat menjadikan orang dalam kubur dapat mendengar. Kalau mendengar nanti dia jawab, kita lompat sampai ke batang pisang. Nah, jadi ini jangan mengada-ngada. Jadi yang disuruh talqin itu sebelum meninggal, bukan setelah. Apa dasar yang digunakan oleh orang yang tadi apa? Yang talqin dalam kubur itu memakai ini, padahal bukan hadis, ini hanya kata-kata mutiara atau mahfudzat. Talibul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Ini kata-kata mutiara, bukan hadis. Paham ya? Itu artinya begitulah kita terus menuntut ilmu. Itu kan kiasan. Jadi ngapain lagi menuntut ilmu orang sudah meninggal kok. Ya, ilmu yang terakhir itulah Nabi menganjur kita mengajarkan orang yang akan meninggal dengan mengajarkan kalimat La ilaha illallah. Bagaimana caranya, Bu? Gimana caranya? Nah, ini misalnya ada orang tadi apa? Sedang sakit. Kayak mana tadi sakitnya? Oh, ini ayan. Dan udah gak sadar lagi. Sakitlah dia. Udah koma. Udah koma. Nah, terus bagaimana kita talqin tadi? Kan Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang akan meninggal dengan mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat hadis. Bagaimana cara talqin Nabi? Dalam sebuah hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang laki-laki Ansar yang sedang sakratul maut. Faqala, Nabi mengatakan, ya khal, wahai pamanku. Apa kata Nabi? Wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Nah, yang sakit tadi bilang, ya Rasulullah, fa khairul li an aqula la ilaha illallah. Ya Rasulullah, apakah baik bagiku mengucapkan la ilaha illallah? Maka Nabi mengatakan na'am. Orang ini mengucapkan la ilaha illallah sambil menghayati maknanya, kemudian meninggal. Nabi sangat senang.
Nah, kalau melihat hadis ini bagaimana cara talqinnya tadi? Bagaimana Bu caranya? Enggak kayak tadi dalam hadis tadi gimana? Nabi prakteknya gimana? Nah, berarti nggak simak yang saya bilang tadi. Palak saya minum lagi teh. Kayak mana hadis tadi? Kayak mana hadis tadi? Nabi menyuruh yang sakit membacakan. Qul ya khal wahai paman, qul ucapkanlah la ilah. Bentar dulu sabarlah. Ini kan yang masih mampu berbicara. Kan sakitnya enggak semuanya koma. Ada juga yang tanda seru. Kayak itu ya. Jadi inti prinsipnya cara mentalqinkan, kita suruh orang yang sakit mengucapkan tuh. Nah, misalnya ada sakit, mak ucapkanlah mak la ilah. Kenapa? Dengan diucapkan sendiri itu lebih membekas. Paham ya? Tapi ya. Tapi apa maksud tapi? Jika, apa maksud jika? Tapi jika si sakit tidak mampu lagi berbicara, tadi apa koma, itu baru kita bisikkan. Atau bagaimana caralah agar dia sadar tentang kalimat la ilah, dibisikkan boleh, diperdengarkan apa ucapan, pokoknya bagaimanapun dia usahakan dia mendengar. Atau kalau barangkali dia tidak mampu lagi mendengar, hanya mampu melihat, bagaimana? Nah, tulis. Di mana tulis? Di kertas. La ilah. Mungkin dia bisa baca. Kita ingin menyadarkan dia dengan kalimat tauhid. Nah, begitu. Tapi prinsipnya kalau dia masih mampu berbicara, jangan kita bisik dulu, biar dia. Coba ibu-ibu ya. Ketika ada orang bilang, ya, saya pergi dari mulutnya, daripada orang yang bisik bilang saya pergi, mana lebih kuat? Ucapannya. La ilaha illallah. Ingat ya, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang mati wa huwa ya'lamu, mengetahui, bukan menghafal. Menghafal siapapun bisa. Tapi mengetahui maksudnya apa? Di samping bisa menghafal, menunaikan hak-haknya kalimat la ilaha illallah. Di antaranya jangan sampai kita mati dalam kesyirikan. Kalau dia menghafal tapi juga dia masih dalam kesyirikan, tidak bermanfaat. Nah, itu ya. Jadi ibu-ibu ya, siapa tahu mungkin ada suami sakit. Sudah sakratul maut. Tuan. Silakan Bu. Kalau misalnya sama yang sakit itu dia kan nggak sadar Ustaz. Tapi kita bacakan di telinga, kita kasih tahu di telinganya, kita suruh baca dalam hati Ustaz. Gimana Ustaz? Kita suruh baca dalam hati lah, ya Allah. Ada koma. Suruh baca, kan ada koma. Dia kan tapi dia kan tahu Ustaz. Oh iya. Kalau seperti itu kita yang mengucapkan di telinga tadi, di telinga ya. Nah, kalau di orang tua saya, mama saya dulu kan ya juga ke koma. Jadi kan kita yang nengok keadaan dia itu kan tentu kita yang bilang di telinganya, kita suruh kita baca lah, kita suruh kayak gitu. Karena kan pasti mendengar. Kalau kita bilang, kalau misalnya mama nggak bisa ini, kasih kode, misalnya kita suruh kedipkan matanya, gitu kan, misalnya
Ya boleh, ya. Yang penting dia suasana meninggalnya suasana bertauhid. Ya, suasana meninggalnya bukan suasana orang tagih hutang, bukan baca ngaji-ngaji, bukan, tapi suasana tauhid. Nah, itu ingat, itu yang harus dipahami. Jadi bukan ngaji-ngaji rame-rame makin pusing dia, apalagi ngajinya pun sakit kepala dengarnya, panjang pendeknya nggak jelas, suaranya kayak itik toti. Cerita pribadi. Kebetulan orang tua saya pada saat sakit itu dari ICU ya, Ustaz. Nggak ada bisa satu orang pun yang masuk, Ustaz. Kebetulan perawatnya itu kawan saya di kafe Mas Ustaz. Tidak boleh satu orang pun masuk keluarga di dalam ruangan itu kecuali jam 6 sampai jam 7 pagi. Saya calling kawan saya kebetulan perawat di situ, kawan. Tolong saya mau ngomong sama mama saya bilang, saya melihat keadaan orang tua saya. Saya memang Ustaz nggak bisa lagi, memang saya ucapkan di HP Ustaz, tapi video call. Ma, ini saya bilang, Alhamdulillah, tapi dia buka matanya Ustaz, hanya keluar dari mata melalui HP Ustaz. Karena di ruangan itu nggak boleh satu keluarga boleh ada, kebetulan perawatnya kenal saya Ustaz, kawan saya, dia bilang, Eli, mama kamu kami yang rawat katanya. Kalau ada apa-apa telepon saya, kalau kamu mau ngomong katanya. Tapi memang saya nggak ngomong lagi Ustaz. Mama saya kena koma sudah 6 hari. Ma, ini saya maafkan kesalahan saya. Karena saya bilang kayak itu Ustaz. Baca la ilaha illallah. Tapi mama saya menoleh Ustaz. Tapi nggak lama dari situ, 15 menit lebih kemudian mama saya meninggal Ustaz. Sabar. Inna lillahi wa inna. Jadi begini, inilah kadang-kadang kan rumah sakit itu kadang-kadang dia menggunakan standar medis. Sebenarnya standar Islam. Orang yang koma itu justru harus didampingi. Paham ya? Karena tadi laqinu mautakum la ilaha illallah. Mungkin gini, takutnya rame-rame ribut-ribut, maka cukup satu orang saja dampingi. Kita hantar dia dengan kalimat tauhid. Bagus itu. Tapi nggak ada Ustaz, kami nggak ada memang Ustaz. Itulah sebenarnya ini, kadang-kadang kan orang yang mau berangkat itu dia perlu berkumpul dengan saudara-saudaranya. Ini malah nggak boleh. Nah, ini karena mereka standar medis, bukan standar Islam, ajaran Islam. Padahal ajaran Islam itu, kenapa alasan tidak boleh berkumpul? Kecuali kalau memang misalnya COVID kayak dulu itu lain, kan takut apa tadi terjadi penularan. Ya enggak tuh nggak ada juga kan. Berarti kayak mana tuh Ustaz? Maksudnya saya pernah mengucapkan 15 menit kemudian di situ saya dengar berita mama saya yang udah meninggal. Iya nak, baca la ilaha illallah. Ya, bagus itu juga. Ya mungkin itulah kemudahan zaman sekarang ya, walaupun kita tidak bisa hadir di tempat, tapi bisa hadir VC, video call. Bagus ya. Udah ya, kita lanjutkan ya. Jadi ibu-ibu, yang pertama yang kita lakukan adalah mentalqinkan orang yang sakratul maut. Apa itu sakratul maut? Detik-detik atau saat-saat terakhir mau berangkat. Tapi yang harus kita pahami, tidak seluruh sakratul maut jadi berangkat. Itu sering terjadi. Ya. Ada orang sudah sakratul maut, tapi tidak jadi berangkat. Kenapa nggak jadi berangkat? Mungkin dilihatnya kan belum meninggal aja udah berkelahi masalah warisan. Kalau itu dia bilang nggak jadi, matilah kalau kayak gini. Cuman biasanya kalau sudah sakratul maut itu sudah meninggalkan
dunia ini. Ya, makanya Nabi mengatakan apa? Ya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Trakinkanlah orang yang akan meninggal di antara kamu dengan mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Caranya bagaimana tadi? Ya. Nabi SAW ya, ada rajulan minal ansar. Nabi pernah menjenguk laki-laki Ansar. Faqal, Nabi mengatakan, ya khal, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Jadi pertama sekali kita suruh si sakit mengucapkan. Jika tidak mampu baru jangan dibisik dulu. Karena lebih kuat itu, lebih tertancap, lebih tersentak hatinya apabila diucapkan sendiri daripada mendengar bisikan orang. Enggak sampai Pak Ustaz, cuma yang dibaca Allah. Allah itu bukan kalimat tauhid, tidak ada pelajaran dari Nabi Allah. Yang ada la ilaha illallah, jangan kita penggal-penggal. Bagaimana itu kan karena karena orang yang mengatakan Allah itu takut bilang begini, la ilaha mati, seolah-olah Allah itu bodoh, enggak tahu apa maksud di mayat. Ada orang mengatakan la ilaha, tiba-tiba mati. Tapi kan Allah tahu yang ingin dia bilang apa? La ilaha illallah. Allah enggak bodoh. Jadi karena kenapa biar Allah takut nanti dibilang la ilaha karena Tuhan lagi PKI. Seolah-olah itu Allah enggak tahu apa yang ingin diucapkan oleh. Nah, jadi jangan mengada-ngada. Ucapkan saja walaupun kita hanya bilang la mati kita. Cabut nyawa. Allah akan tahu yang ingin kita bilang apa? Allah Maha tahu. Jadi enggak ada Allah. Allah itu nama Allah. Sama seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah disuruh Nabi tadi apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah, bukan Allah. Ya, cukup jelas ya? Apa? La ilaha illallah. Walaupun dia bilang la ilaha, itu maksudnya Allah tahu dia ingin bilang apa? Jangan nanti kita pula umah ngeri kali hana Tuhan ni bergau dekat mati hana Tuhan ni bergau umah upadi keturunan PKI. Nah, bahaya kita sudah memfitnah mayat kita. Allah tidak melihat ucapan. Allah mengucapkan keyakinan di balik ucapan itu. Mengat. Ucapan itu hanya penguat, tapi bukan penentu. Penentu itu di hati. Contoh sehari-hari. Seorang suami bilang sama istrinya apa? Aku sangat sayang sekali kepada engkau. Padahal ada 3 di belakang sana anak muda. Memang perempuan kadang-kadang suka ditipu. Gak percaya? Nah, sekarang ketika suami bilang, engkaulah wanita tercantik di dunia ini, senang gak? Padahal itu tipu, mana pula dia wanita tercantik di dunia ini? Ya, suka kan? Kita tahu itu bohong, tapi suka. Berarti perempuan itu wanita kadang-kadang memang suka ditipu. Hancurlah kita. Dah ya, kita lanjut ya. Nah, setelah tadi serakatul maut, kemudian yang kedua adalah tanda-tanda orang meninggal. Nah, ini perlu. Jangan orang belum mati kita mandikan. Dibilang habis lompat pecah jendela lari tukang langgar. Kenapa? Mayat berbicara, mayat menggigil. Makanya kita harus punya ilmu, punya keyakinan dia betul-betul sudah meninggal. Nah, kondisi orang meninggal itu bermacam-macam. Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lainnya dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah. Jadi kata Ummu Salamah ya,
dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat Abu Salamah. Abu Salamah sudah meninggal dunia. Wa qad syaqqa basaruhu. Mata Abu Salamah terbuka. Fa'aqmadahu. Kemudian Rasulullah menutupnya. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, inna ruha, sesungguhnya ruh atau nyawa, idza qubida, ketika dicabut oleh malaikat, tabi'ul basar, diikuti oleh pandangan mata. Jadi ketika dicabut, kadang-kadang tidak sempat lagi tertutup, kadang-kadang sempat tertutup. Ya ingin kita bilang, kadang-kadang orang meninggal itu matanya terbuka. Lantas kita bilang, oh gepelemah li Allah le tak desya, terblui betul. Padahal itu tidak ada hubungan apa-apa. Hanya gejala seperti itu saja. Karena Abu Salamah ini salah seorang sahabat yang mulia. Paji le tak desya ustaznya. Mati tu apa? Dia tambah lagi. Tu apa? Gepelemah hadap li Allah. Kan kita suka kali kita hiperbola ya, kata bahasa apa, gaya bahasa hiperbola. Tuhan yang buat diaduk tak, lumah sakit tak tarik nyawang, tinggal matanya. Padahal nggak ada pengaruh apa-apa itu. Kadang-kadang tertutup, kadang-kadang. Nah, kalau terbuka apa yang kita lakukan? Nabi tadi lakukan apa? Tutup. Jadi terbuka mencak. Harus segera. Kalau lama nanti cekang dia. Benar. Katanya Ustaz seperti kita katanya melihat malaikat datang. Mata-mata kita membimbing. Begini, yang jelas tadi apa kata Nabi? Ketika nyawa dicabut, diikuti oleh pandangan mata. Diikuti oleh pandangan mata. Itu yang jelas. Kadang-kadang tidak sempat tertutup. Ada memang hadis yang panjang begini. Ketika mayat seorang yang soleh atau solehah, turun malaikat yang harum sekali. Riwayat ini sahih, Bu. Cuman karena panjang susah menghafalnya. Turun malaikat membawa kain kafan yang harum untuk membungkus ruh, bukan membungkus jasad. Jasad sudah kita kafankan. Dah. Kemudian malaikat pencabut nyawa mengucapkan ini, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Ditarik nyawanya seperti air keluar dari mulut ceret, lembut sekali. Makanya ada orang kadang meninggalnya senyum. Kemudian dibawa ke langit. Pada setiap pintu langit, para malaikat bertanya, siapa tu harum kali? Sampai kemudian berjumpa dengan Allah, diberilah catatan amalnya Illiyin. Kan ada surat apa tu? Al-Mutaffifin ya. Illiyin, sijil, Illiyin. Illiyin itu amal kebaikan. Tapi jika orang jahat, datang malaikat hitam membawa kain kafan untuk membungkus ruh itu busuk. Kemudian ditarik nyawanya, dalam hadis itu digambarkan itu seperti kuku-kuku paku-paku besi ditarik pada bulu domba yang basah. Sakitnya. Makanya kadang-kadang ya itu dikurung di WC itu. Menjerit-jerit kayak meninggalnya orang apa tuh? Cina. Makanya orang-orang yang jahat itu meninggalnya ngeri. Tarik nyawanya. Kemudian dibawa ke pada setiap pintu langit para malaikat, siapa tuh busuk kali. Kemudian diberikan kitab dia sijil. Baru dikembalikan ke kuburnya, nanti akan mendapat nikmat kubur atau azab kubur. Panjang riwayat itu.
Apakah dia melihat malaikat atau tidak? Kita tidak tahu jelas. Karena itu alam yang lain. Dilihat atau enggak memang seperti itu kenyataannya. Yang jelas dia akan nampak. Ya, tadi membawa kain kafan dari surga, dari yang kalau orang saleh itu harum. Kalau dia jahat akan muncul malaikat yang wajahnya seram. Itu mati aja udah seperti itu. Makanya kita lihat kalau kadang orang jahat itu tapi kalau orang yang beriman itu Masya Allah tenang. Tapi walaupun begitu kita tidak bisa memastikan. Bisa jadi orang yang saleh itu menjadi karena faktor lain, karena faktor penyakit dia. Jadi nggak boleh kita berkesimpulan cepat-cepat berkesimpulan. Nggak apa ya? Karena itu di wilayah gaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada mengetahuinya kecuali Dia. Yang penting tugas kita mengurus jenazah. Jangan mengklaim, jangan menghukumi. Masalah dia masuk surga atau masuk neraka itu urusan Allah. Dah. Jadi tanda-tanda orang meninggal di antaranya tadi apa? Kadang-kadang matanya terbuka. Jangan salah paham. Jangan menuduh mayat. Kita kan suka kali berburuk sangka sama mayat pun berburuk sangka. Nah, udah. Yang kedua, kadang-kadang orang meninggal juga kadang macam-macam. Apalagi kalau terjadi kecelakaan di jalan, kadang-kadang begini, apalagi kayak tsunami kemarin, kadang-kadang tangannya ke atas. Nah, begitu kita ketemu mayat seperti itu, segera kita luruskan. Boleh tangannya begini, boleh begini. Begini boleh. Karena kalau kita enggak luruskan, lama-lama keras dia. Gini misalnya keras. Begitu kita luruskan, balik lagi ke ngepel. Akhirnya nggak bisa dikafankan ini. Walaupun beberapa jam kemudian lembut lagi, tapi kan sudah nunggu lagi. Nah, jadi kalau ibu-ibu misalnya lihat ada mayat, kalau mayat itu tadi apa? Posisinya tidak apa Bu? Tidak rapikan. Kemudian lagi tanda-tanda orang meninggal ya, secara biologis jantung berhenti. Bagaimana cara memastikan jantung nggak terdengar lagi? Kita taruh kuping di sini. Jangan orang peka hanale kabeh bumbung hanale dengar. Yang terang, yang dia sudah dibor ya. Nah, kemudian juga tekan nadi. Intinya apa? Jangan sekali-kali itu kita berspekulasi. Tidak ada sang di situ. Sang kemati hanya sang berjelas. Kayaknya ini sudah meninggal, nggak ada kayaknya. Karena bisa jadi dia mati suri, Bu. Ibu tahu itu mati suri apa? Pingsannya lama dia, kita pikir udah mati, padahal dia hidup. Akhirnya ada orang mungkin saja dia betul-betul mati karena kita tanam hidup. Atau kalau dia misalnya masih gak kuat tenaganya, dia bangun datang tanongke buka barang. Viral akhirnya. Ya. Orang tua kawan di kampung nikah di kantor meninggal, tapi tiba-tiba nggak jadi meninggalnya karena salah informasi. Ya. Nah, jadi Ibu ya, tapi kalau orang yang udah biasa mengurus mayat seperti orang perawat yang tugas di kamar mayat, nah, dia bisa melihat. Kenapa? Ada ciri-ciri khusus pada wajah mayat. Apa? Pertama, hidungnya kempes. Kenapa kempes? Karena darah nggak ada lagi. Peot ini, kupingnya melor-melor.
Kemudian ada namanya air kulit kita nih, air kulit. Ketika kita mati kering, air kulit bercahaya, kayak ada berminyak dia. Itulah yang membuat keren. Makanya ibu-ibu hati-hati jangan terlalu buat apa namanya tuh ya? Skincare itu nanti mati, nanti kering air kulit memang putih kayak boneka. Tapi hilang cahayanya. Jadi jangan berlebihan juga pakai skincare biasa. Bersolek itu boleh. Supaya kita jangan karatan kali lah. Tapi jangan berlebih. Kadang-kadang ada orang nggak peduli ya, begitu aja. Akhirnya suaminya kawin lagi. Salah siapa? Nggak mau ngurus di. Tapi juga jangan menor tuh ya. Berlebihan. Pokoknya udah kayak darah ayam lah. Herman tuh poh samping. Tuan. Kalau orang mati suri itu kira-kira sampai berapa lama kita tahu? Gimana? Yang mati suri Itu kita nggak ada informasi. Saya juga hanya dengar-dengar. Entah ya ada mati suri tangga. pasti udah meninggal, pasti dari orang rumah sakit kan. Nah, tapi biasanya mati suri itu ada tanda kehidupan walaupun sangat misterius. Ada. Nggak mungkin kalau hilang sama sekali berarti udah mati. Mungkin danyunya sangat kecil, mungkin napasnya itu sangat kecil. Yang ingin kita jelaskan di sini, yang ingin kita tegaskan bahwa kalau kita ingin mengurus jenazah betul-betul sudah menjadi jenazah, bukan spekulasi, bukan tebak-tebak. Paham ya? Karena ini menyangkut hidup mati seseorang. Dia belum mati sudah kita anggap mati. Nah, setelah benar-benar mati, maka langkah selanjutnya adalah kata Nabi, asri'u bil janazah. Hadis riwayat Imam Muslim lainnya. Asri'u bil janazah, apa artinya? Segerakanlah mengurus. Fa in takun salihatan fa khairu tuqaddimuha. Karena jika mayat itu mayat yang baik, berarti engkau menyegerakan kebaikan padanya. Wa iyyaku siwa dalik, tapi bila sebaliknya bukan mayat orang baik, orang jahat, fasyarrun tada'unau an riqabikum, kata Nabi. Amat buruk apa yang kamu pikul di pundakmu. Jadi juga segerakan. Asri'u tu fi'il amar ya. Perintah. Perintah itu al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan wajib. Nah, cuman pemahaman menyegerakan itu juga harus kita memerlukan namanya adat. Artinya kira-kira adat itu maksudnya perhitungan yang mengandung kemaslahatan. Jangan juga terlalu kaku. Anaknya mau sampai, nggak ada urusan dengan anak. Pokoknya segera mengurus. Itu juga melukai hati. Ya paham ya? Makanya sering saya contohkan. Boleh nggak kita menunggu anak pulang dari sare? Bisa boleh, bisa tidak. Kalau dia pakai L300 boleh, kalau jalan kaki nggak usah. Ya kan? Walaupun dari Jakarta, jika dia bisa langsung pulang ya nggak apa-apa, tunggu aja. Kan nggak lama, berapa jam? Tapi kalau lama sekali, pertama bertentangan dengan perintah Nabi, yang kedua orang pada bubar. Padahal tadi orang ingin mensalatkan. Nabi mengatakan man syahidal janazah hatta yusalliya falahu qiratun. Apa artinya? Barang siapa yang menghadiri tempat kematian dan dia hingga bisa mensalatkan, maka dia mendapat pahala 1 qirat. Wa man syahidal janazah hatta yudfana. Barang siapa yang menghadiri tempat kematian hingga dia sempat menguburkan, maksudnya menghadiri penguburan, falahu qiratani, dia mendapat pahala 2 qirat.
Qila, para sahabat bertanya, ya Rasulullah ma qiratani? Wahai Rasulullah, apa itu 2 qirat? Wa mal qiratani? Nabi mengatakan, ya, 2 buah gunung al-jibalaini azimaini, 2 buah gunung besar. Tapi kalau nunggu lama kali, kita sudah sakit kerang. Kopi juga belum kena, mata berkunang-kunang, udah pelikot juga. Selamat tinggal. Karena kita tadi apa? Tunda-tunda. Orang pada udah ramai mensalatkan sahabat-sahabatnya, konco-konconya, apalagi saudara-saudaranya, teman sekerjanya udah ramai. Tapi diumumkan, ini salat kita tunda dulu, karena menunggu anak pulang dari Amerika. Tapi biasanya langsung salat ya. Anaknya nanti mungkin tunggulah nanti sebelum dikubur. Itu ya, ingat ya. Ya, tunggu tanggal mainnya. Belum sampai ke situ. Ini baru sampai mana tadi? Nah, tanda-tanda baru tangga kedua, Bu. Sudah jelas ya? Jadi yang ke selanjutnya bukan tanda-tanda orang meninggal, menyegerakan. Yang selanjutnya memandikan jenazah. Nah, perhatikan Ibu, beberapa hadis tentang memandikan jenazah. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lainnya dari sahabat Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini adalah salah seorang sahabat wanita yang ikut memandikan putri Rasulullah Zainab saat Zainab meninggal. Jadi kata Ummu Atiyah, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat abnatuhu Zainab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat kami ketika meninggal putri beliau bernama Zainab. Faqal, Nabi mengatakan, iksilnaha salasan. Mandikalah dia itu siapa tadi? Zainab. Iksilnaha salasan, mandikalah dia 3 kali. Oh khamsan, 5 kali. Oh aksara min dzalika in ra'aitunna, atau seberapa banyak yang kalian perlu, atau seberapa banyak yang kalian butuhkan jika kalian memandang perlu. Bima'in, dengan air, wasidrin, dengan daun bidara, waja'alna fil akhirah, dan taruhlah pada air yang terakhir, waja'alna fil akhirah, apa di akhirah? Nah, dan taruhlah pada air yang terakhir kafuran o syai'an min kafurin, kapur barus. Menurut hadis ini Ibu, nanti kita lihat hadis yang lain. Hadis ini aja kita lihat dulu. Paling sedikit memandikan mayat berapa kali? 3. Tidak boleh 2. Berapa Bu? 3. Paling banyak? Seberapa yang kita butuhkan. Coba kita lihat, Nabi mengatakan 3-5. Kenapa tidak 4? Karena memandikan mayat itu disunahkan witir. Dalam riwayat lain dikatakan iksilnaha witran, salasan o khamsan o sam'an. Mandikalah mayat itu hitungan witir. Witir itu apa? Ganjil. Jadi paling sedikit 3 kali Bu. Paling banyak seberapa yang kita butuhkan. Yang penting hitungannya ganjil. Bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11, bisa 13. Karena orang meninggal itu kok nggak bisa semuanya sama. Ada yang orang meninggal itu sehari mandinya sampai 10 kali. Habis uang beli sabun dia. Ada yang nggak pernah mandi, seperti gelandangan. Tapi dia Islam. Mungkin
sampai 21 kali belum bersih. Ya. Jadi paling sedikit berapa Ibu tadi? 3. Ya, udah habis saya bilang 1,5 lagi. Enggak, saya bercanda aja. Jadi apa? Jadi paling sedikit 3 kali Bu. Paling banyak itu terserah kita. Yang penting hitungannya. Bahannya apa aja tadi? Pertama bimain, air putih yang suci lagi mensucikan. Yang kedua sidrun itu daun bidara. Yang ketiga kapur baru. Cuman 3 itu aja bahan. 3 itu aja bahan di masa Nabi. Pertama apa? Air putih, daun bidara, kapur barus. Apa fungsi masing-masing? Kalau air jelas, namanya mandi pasti pakai air. Nggak ada orang mandi pakai pertalite. Daun bidara itu alat pembersih. Kalau diremas dia berbusa, alat pembersih. Karena di sumpah saya Bu, saya berani sumpah, nggak ada di masa Nabi Liverboy Bu. Ya, nggak ada apa lagi itu, apa namanya lagi itu, lob, nggak ada. Nah, daun bidara itu sebagai pembersih. Kalau kita sudah pakai sabun sebenarnya nggak perlu lagi, cuman boleh aja. Nah, kenapa tadi taruh bunga-bunga? Itu hanya untuk lebih harum, lebih bersih, tapi bukan harus ada. Yang harus ada itu alat pembersih, paham ya? Oh mau pakai daun apa, pilih mau purut supaya lebih bersih silakan. Tapi kalau nggak ada jangan ribut. Nyan hana tahnya hana untuk unem tadi. Ya, itu orang nggak belajar sampai tuntas. Yang kedua, yang terakhir apa bahannya? Apa fungsi kapur barus? Untuk pengawet. Supaya kalau mayat itu membusuk nanti ada saingannya. Makanya kalau sudah disiram pakai air kapur barus jangan dibelas lagi. Kalau dibelas lagi nggak ada manfaat. Makanya dekat Nabi mengatakan tadi apa? Wa ja'alna fil akhirah kafuran o syai'an min kafurin, dan taruhlah pada air yang terakhir kapur barus. Dah. Hadis yang kedua kata Nabi, ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Mulailah dari sebelah kanan, yakni dari anggota-anggota wudu. Nah, dalam hadis ini ada tambahannya. Kita memulai dengan sebelah dan dimulai juga dengan anggota wudu. Ibu-ibu tahu cara mandi wajib? Misalnya ibu-ibu kamu punya suami. Nah, setelah selesai kemudian kan ada mandi junub. Tahu tata cara mandinya? Diawali dengan berwudu. Nah, demikian juga mayat. Tapi anehnya di masyarakat wudu itu terakhir. Padahal wudu terakhir itu, padahal yang terakhir itu kapur ibda'na apa artinya? Mulailah. Mulailah. Ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'in minha. Mulailah dari sebelah kanan. Yakni, bukan nyakwa ya, yakni anggota-anggota wudu. Allah kan tahu dia lagi ngapain. Cukup bismillah saja. Yang penting apa? Rukun mandi mayat itu sebagaimana rukun mandi basuh seluruh tubuh. Kalau mandi bebek itu nggak sah. Tahu mandi bebek? Mandi orang telat kuliah. Udah telat kuliah nggak sempat lagi udah. Ya, cemprot minyak sinyong-nyong udah beres. Nanti baru jam 2 nanti bau cintawa mumbah dia, pingsan orang itu. Itu orang yang udah pernah kuliah, udah pernah mengalami. Saya tahu lah, mandi bebek juga. Dah ya, nah, jadi itu. Azan. Ya, jadi memandikan ya. Itu memang harus praktek. Jadi itu memang harus praktek sekali. Jadi dimulai dari sebelah kanan dulu. Nah, yang dikatakan sekali adalah basah seluruh tubuh itu sekali. Jadi dimulai dari bagian kanan sebelah atas, kemudian
kanan sebelah bawah, kemudian kiri sebelah atas, kiri sebelah bawah, itu dianggap sekali. Ya, karena sudah azan, insyaallah kita sambung lagi kapan-kapan. Ini sampai di mana tadi? Memandikan. Nanti kapan-kapan kita sambung mengafankan, mensolatkan, menguburkan dan takziah. Tapi tentu waktunya tidak bisa kita pastikan. Ini kan karena kebetulan Ustaz Azhar tidak hadir. Kalau pengajian formal dengan saya kan tafsir. Begitu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.